Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bima Yulianto, NIM 2019 1080 1014. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hasiful Abror, SSI, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produksi dan pemboran migas. Seperti pada gambar, ini adalah rig pengeboran migas di laut. Oke, di sini mungkin adik-adik bertanya, apa itu minyak dan gas bumi? Minyak dan gas bumi merupakan suatu bahan galian dan juga merupakan hasil tambang. Berada di kedalaman 100 sampai dengan 4000 meter. Unsur utama pembentuknya yaitu senyawa hidrogen dan senyawa karbon, termasuk energi tak terbarukan. Oke. Setelah diolah, minyak dan gas bumi ini dimanfaatkan produknya untuk bermanfaat dalam kelangsungan hidup manusia. Seperti pada gambar, ternyata minyak ini berwarna hitam. Oke, lanjut. Adik juga bertanya, asal-usul minyak bumi dan gas itu dari mana ya? Oke, saya jawab ya. Terbentuk pada jutaan tahun yang lalu dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan. Habis itu terjadi pelapukan akibat musim di bumi selalu berubah, seperti panasnya matahari, badai salju, dan hujan, dan sebagainya. Hasil pelapukan ini terangkat oleh angin dan air, lalu mengendap di darat maupun di laut. Oke. Endapan yang tadi pada akhirnya menjadi batuan sedimen, yang mana menjadi cikal bakal terbentuknya batuan sosrock, yaitu batuan asal migas tersebut. Nah, karena dikenai suhu serta tekanan yang tinggi, si minyak dan gas tersebut itu merembes ke atas dan ke samping melalui pori-pori batuan. Oke, seperti pada gambar ini, terjadi pembentukan terlebih dahulu, lalu menjadi batuan induk yang kita tahu itu sosrocknya, serta bermigrasi dan terakumulasi seperti ini menjadi komposisinya adalah gas, minyak, dan air yang siap diproduksi. Oke, apa sih itu pemboran migas? Oke, ini. Pemboran adalah suatu cara untuk membuktikan apakah pada lapisan yang juga benar atau tidaknya memiliki kandungan hidrokarbon. Oke. Proses pengeboran dilakukan secara aman, efektif, dan efisien di lapisan permukaan bumi sampai menembus formasi yang diperkirakan terdapat cadangan migas yang cukup ekonomis untuk diproduksikan. Berdasarkan letak dari titik lokasi, pengeboran itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama, pengeboran darat, onshore, seperti pada gambar yang kita tahu, itu di darat. Oke. Yang kedua adalah pengeboran lepas pantai, offshore, yang mana itu berada di laut. Oke. Lanjut. Bagaimana sih memproduksi migas? Oke. Produksi migas merupakan salah satu proses pengangkatan crude oil, yaitu minyak dan gas bumi, dari subsurface, bawah permukaan, sampai ke surface, permukaan. Oke. Proses produksi sangat berkaitan dengan laju alir suatu minyak dan gas bumi yang mengalir dari reservoir sampai ke kepala sumur. Nah, teknik produksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, primary recovery adalah suatu keadaan laju alir yang masih memanfaatkan tekanan alami dari suatu formasi reservoir. Biasanya metode ini terjadi saat pertama kali suatu sumur diproduksi. Contohnya, natural flow. Seperti pada gambar, inilah gambar natural flow. Oke, bisa dilihat. Oke, lanjut. Yang kedua, secondary recovery, yaitu suatu keadaan di mana tekanan suatu formasi reservoir tidak lagi memungkinkan untuk mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Contohnya, water atau gas injeksi. Seperti pada gambar, ini
Ini adalah water gas injeksi. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah tertiary recovery. Itu suatu metode pengangkatan minyak dan gas bumi ketika metode primary dan secondary tidak lagi memungkinkan untuk mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Contohnya yang kita tahu yang terbaru ini adalah teknologi enhanced oil recovery yang kita sebut EOR. Seperti ini gambarnya. Oke. Oke, yang terakhir ini yang saya berikan peta cekungan sedimen Indonesia. Yang mana warna merah ini terdapat 16 cekungan yang telah diproduksi, 7 cekungan belum diproduksi, dan 15 cekungan belum ada penemuan, dan 22 cekungan yang berwarna kuning ini belum dieksplorasi. Yang mana ini sangat berpeluang di masa depan untuk kita temukan. Oke, saya ambil quotes-nya dari John Paul Getty, yaitu beberapa orang menemukan minyak, yang lain tidak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya telah berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.